Selamat datang di Horizon Spiritual. Pernahkah Anda menyadari bahwa kehancuran terbesar dalam hidup manusia seringkali tidak dimulai dari pedang yang terhunus, melainkan dari lidah yang tak terkendali? Di era di mana semua orang berlomba untuk terlihat dan terdengar, diam adalah sebuah kemewahan yang hanya dimiliki oleh para aristokrat jiwa. Banyak orang mengira bahwa berbagi adalah bentuk kedekatan. Namun mereka lupa bahwa ada pintu-pintu tertentu dalam benteng jiwa kita yang harus tetap tertutup rapat demi menjaga kesakralan energi di dalamnya. Hari ini, kita akan menyelami seni menutup mulut demi ketenangan dan keselamatan takdir Anda. Saya akan membedah 10 hal krusial yang, jika Anda umbar sembarangan, sama saja dengan Anda menyerahkan leher Anda dengan sukarela. Ini bukan tentang menjadi tertutup atau antisosial, melainkan tentang strategi perang untuk memelihara kedaulatan diri. Bersiaplah, karena setelah video ini berakhir, Anda akan memandang setiap kata yang keluar dari mulut Anda sebagai mata uang yang sangat mahal. Pertama, rencana besar dan ambisi masa depanmu. Hal pertama yang harus Anda kubur dalam-dalam di benak Anda adalah rencana besar Anda. Mengapa? Karena energi membutuhkan inkubasi. Ketika Anda menceritakan ambisi Anda yang belum terwujud kepada dunia, Anda sedang membocorkan tekanan uap yang seharusnya menggerakkan mesin kesuksesan Anda. Otak Anda mendapatkan kepuasan semu dari validasi orang lain, seolah-olah Anda sudah mencapainya, padahal Anda baru saja melangkah di garis start. Lebih buruk lagi, mengungkapkan rencana atau niat terlalu awal bisa menarik energi negatif dari orang lain. Ia bisa mengundang rasa iri atau niat buruk yang mungkin muncul ketika orang-orang, terutama di sekitar Anda, mengetahui ambisi Anda sebelum itu benar-benar terwujud. Tidak semua orang memiliki kapasitas batin untuk melihat cahaya Anda tanpa merasa silau. Ketika cahaya Anda menyilaukan mata yang belum siap, respons alamiah mereka adalah ingin memadamkannya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena keberhasilan Anda nanti bisa mengingatkan mereka pada kegagalan mereka sendiri. Bayangkan sebuah benih pohon beringin. Ia harus tumbuh dalam kegelapan tanah yang sunyi, jauh dari sinar matahari langsung, sampai akarnya cukup kuat mencengkeram bumi. Jika Anda menggali benih itu dan memamerkannya ke matahari sebelum waktunya, hanya untuk membuktikan bahwa Anda menanam sesuatu, benih itu akan mati kekeringan. Rencana besar Anda adalah benih itu. Biarkan ia tumbuh dalam keheningan yang misterius. Maka, jadilah ahli strategi yang dingin. Biarkan hasil yang berbicara, bukan rencana. Buatlah dunia terkejut dengan pencapaian Anda, bukan bosan dengan bualan Anda. Ketika Anda bergerak dalam diam, tidak ada predator yang tahu kemana harus menyerang. Itu adalah bentuk pertahanan diri tertinggi. Dengan cara ini, Anda menghindari pengaruh negatif, rasa dengki, atau campur tangan yang tidak diinginkan, sehingga rencana Anda dapat berkembang tanpa gangguan eksternal. Kedua, rincian pendapatan dan kekayaan Anda. Dalam tatanan sosial yang berkelas, membicarakan uang secara spesifik adalah tindakan yang vulgar. Mengatakan Anda kaya akan mengundang parasit yang ingin memanipulasi dan memanfaatkan Anda. Mengatakan Anda miskin akan mengundang penghinaan atau belas kasihan yang merendahkan martabat Anda. Keduanya adalah frekuensi energi yang rendah dan melelahkan. Uang adalah energi yang netral, namun ia menjadi liar tergantung pada siapa yang memandangnya. Ketika Anda memamerkan angka, Anda mengubah hubungan tulus menjadi transaksional. Beberapa orang tidak lagi melihat siapa Anda, melainkan apa yang bisa Anda beri. Anda kehilangan kesempatan untuk melihat ketulusan wajah orang-orang di sekitar Anda. Apakah mereka tersenyum pada Anda atau pada isi dompet Anda?
Simpanlah misteri finansial Anda. Biarkan orang menebak-nebak. Ketidaktahuan mereka adalah perisai Anda. Hiduplah dengan nyaman, nikmati berkat Tuhan. Berbagilah tanpa diketahui orang lain, dan jangan biarkan dunia memiliki kalkulator untuk menghitung nilai diri Anda. Nilai Anda ada pada integritas, bukan pada digit saldo. Yang ketiga, aib dan konflik rumah tangga. Jangan pernah membawa sampah dari ruang tamu Anda ke halaman publik. Masalah dengan pasangan, konflik dengan orang tua, atau kenakalan anak adalah aib yang harus diselesaikan di balik pintu tertutup. Menceritakan keburukan keluarga Anda kepada orang lain sama dengan melucuti pakaian sendiri di alun-alun kota. Ingatlah, orang yang mendengarkan curhatan Anda tentang pasangan Anda tidak akan membantu Anda menyelesaikannya. Sebagian dari mereka diam-diam bersyukur hidup Anda berantakan, dan sebagian lagi akan menggunakan informasi itu sebagai senjata saat Anda lengah. Anda sedang memberikan peluru kepada orang asing untuk menembak jantung pertahanan terdekat Anda, yaitu keluarga Anda sendiri. Rumah tangga adalah sebuah negara kecil berdaulat. Apakah Anda pernah melihat seorang raja yang bijaksana keluar dari kerajaannya, lalu berteriak kepada pemimpin kerajaan lain bahwa negaranya sedang kacau? Tidak. Itu akan meruntuhkan wibawa kerajaan dalam sekejap. Masalah internal diselesaikan secara internal dengan diplomasi dan ketegasan, bukan dengan publikasi. Jadilah pelindung bagi kehormatan keluarga Anda, seburuk apapun kondisinya saat ini. Jika Anda tidak bisa menghormati privasi orang-orang yang sedarah atau seikatan dengan Anda, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan komunitas yang lebih besar kepada Anda? Jadi, tutup mulutmu dan perbaiki dari dalam. 4. Amal kebaikan dan sedekah. Kebaikan yang Anda ceritakan adalah kebaikan yang kehilangan nyawanya. Ketika Anda melakukan kebaikan lalu menceritakannya untuk mendapatkan pujian, energi kebaikan itu seketika berubah bentuk menjadi makanan ego. Anda menukar berlian di alam keabadian dengan tepuk tangan fana di bumi. Transaksi yang sangat merugikan, bukan? Kebaikan sejati itu hening. Ia tidak butuh saksi mata selain Tuhan dan hati nurani Anda. Saat Anda menceritakan bahwa Anda telah membantu si A atau menyumbang ke yayasan B, Anda sedang menempatkan si penerima bantuan dalam posisi yang lebih rendah. Anda merendahkan martabat orang yang Anda bantu demi memoles citra Anda sendiri. Itu bukan kemurahan hati, itu adalah narsisme terselubung. Biarkan tangan kanan memberi tanpa diketahui tangan kiri. Ini melatih jiwa Anda untuk ikhlas, untuk melakukan sesuatu because it is right, bukan because it looks good. Ketenangan batin yang Anda dapatkan dari melakukan amal kebaikan dengan rahasia jauh lebih memabukkan daripada ribuan pujian manusia yang dangkal. 5. Rahasia orang lain yang dipercayakan padamu. Hal kelima, dan ini sangat fatal, yaitu mengkhianati kepercayaan. Jika seseorang datang kepada Anda, menumpahkan isi hatinya dan berkata, "Tolong jangan bilang siapa-siapa." Saat itu Anda sedang diuji oleh Tuhan. Anda sedang diangkat menjadi penjaga titipan yang besar. Jika Anda membocorkannya, Anda bukan hanya kehilangan hubungan, Anda menurunkan kualitas jiwa Anda ke level yang sangat rendah. Orang yang mulutnya bocor adalah orang yang tidak memiliki wadah batin yang kuat. Mereka tidak sanggup menahan beban informasi yang seharusnya dijaga, dan malah memuntahkannya kembali. Orang seperti ini tidak layak menerima kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jadilah seperti lautan. Sungai-sungai kotor, sungai bersih, semua bermuara ke laut. Namun laut tidak pernah berubah rasa atau memuntahkan kembali air itu. Laut tetap menjadi dirinya sendiri yang dalam dan misterius. Menjaga rahasia orang lain adalah latihan spiritual tingkat tinggi.
Itu membuktikan bahwa Anda menghormati jiwa manusia lain. Ketika Anda dikenal sebagai makam rahasia, tempat di mana rahasia seharusnya mati dan tidak bangkit lagi, Anda akan menjadi magnet bagi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah mata uang tertinggi di dunia ini. 6. Ketakutan terdalam dan kelemahan fatal. Jangan pernah menyerahkan cetak biru kelemahan Anda kepada dunia. Menceritakan fobia, trauma terdalam, atau titik mati Anda kepada sembarang orang bukanlah bentuk kerendahan hati, melainkan kecerobohan taktis. Dunia ini penuh dengan predator yang mencium bau darah. Ketika Anda memberitahu seseorang di mana tepatnya letak luka Anda sedang memandu mereka kemana harus menekan, jika suatu hari mereka berbalik melawan Anda. Ingat, teman hari ini bisa menjadi kompetitor esok hari. Dinamika manusia itu cair. Anda harus memiliki ruang privat di dalam jiwa yang tidak tersentuh oleh siapapun kecuali Anda dan Tuhan. Bayangkan Anda adalah sebuah kastil. Tentu kastil itu mungkin memiliki retakan kecil di dinding utara. Apakah Anda akan memasang papan pengumuman di depan gerbang yang bertuliskan dinding utara rapuh dan mudah dirobohkan? Tentu tidak. Anda akan memperbaikinya dan menambalnya diam-diam di malam hari. Tunjukkan kekuatan, ketenangan, dan kompetensi. Biarkan kelemahan dan ketakutan menjadi urusan Anda di ruang doa. Selesaikan itu dengan Sang Pencipta, bukan dengan manusia yang sama-sama tidak berdayanya. 7. Penilaianmu terhadap kualitas spiritual orang lain. Simpanlah penghakiman spiritualmu. Mengatakan dia sesat, dia kurang beriman, atau dia akan berakhir di neraka adalah tanda arogansi spiritual yang paling nyata. Anda bukan Tuhan. Anda tidak tahu perjalanan jiwa seseorang, masalah apa yang sedang mereka alami, atau luka masa lalu, apa yang membentuk perilaku mereka. Menghakimi orang lain sebenarnya adalah proyeksi dari ketidakamanan Anda sendiri. Orang yang benar-benar tercerahkan terlalu sibuk membersihkan hatinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk menginspeksi kotoran di tubuh orang lain. Semakin berisi padi, semakin merunduk ia. Semakin tinggi ilmu dan tingkat spiritual seseorang, semakin ia menjadi toleran dan penuh kasih. Anggaplah kita seperti seorang buta yang mencoba mendeskripsikan gajah. Kita semua memiliki keterbatasan pandangan terhadap realitas ilahi yang luas. Menghakimi jalan orang lain sama seperti orang buta yang menyalahkan orang buta lainnya karena memegang bagian tubuh gajah yang berbeda dari yang ia pegang. Fokuslah pada jalan sendiri. Biarkan cahaya Anda yang berbicara. Jika Anda benar, Anda tidak perlu marah. Jika Anda salah, Anda tidak berhak marah. Simpan opini dan tebarkan saja kasih sayang. Itu bahasa universal yang tidak perlu diterjemahkan. 8. Dendam dan kebencian masa lalu. Berhentilah mengabarkan betapa Anda membenci seseorang di masa lalu. Menceritakan betapa jahatnya mantan pasangan, mantan tetangga, atau musuh lama Anda hanya menunjukkan satu hal. Mereka masih mengontrol Anda. Anda masih menjadi budak dari memori kelam itu. Setiap kali Anda menceritakan ulang kisah pahit Anda sedang menghidupkan kembali emosi negatif itu. Anda memanggil hantu yang sudah mati untuk menghantui Anda hari ini. Orang yang mendengarnya akan menangkap getaran mental korban dari Anda. Dan secara tidak sadar, mereka akan kehilangan rasa hormat pada kekuatan karakter Anda. Racun dendam dan kebencian itu akan membuat Anda stres, dan itu bisa merusak organ dalam Anda, merusak wajah Anda, merusak aura Anda. Sementara orang yang Anda benci mungkin sudah lupa dan sedang tidur nyenyak, atau berpesta pora di belahan bumi lain. Jadilah berkelas dengan cara memaafkan dan melupakan, atau setidaknya diam. Kemenangan terbaik terhadap masa lalu yang pahit
adalah dengan menjadi sukses dan bahagia di masa kini tanpa perlu menyebut nama mereka lagi. Hapuskan nama mereka dari naskah hidup Anda mulai detik ini. Biarkan semesta yang mengurus sisanya dan mengembalikan semuanya pada tempat yang seharusnya. 9. Ketidaksukaanmu pada orang lain yang belum menjadi musuh terbuka. Jangan pernah utarakan antipati Anda pada siapapun. Mungkin ada rekan kerja, tetangga, atau orang yang biasa nongkrong di warung kopi langganan Anda, yang energinya tidak selaras dengan Anda. Anda tidak suka mereka, entah karena perilaku menyebalkan mereka, ketidaksopanan mereka, atau hal-hal lain yang membuat Anda kesal pada mereka. Tapi, mereka belum melakukan kesalahan fatal. Simpan ketidaksukaan itu. Jangan biarkan siapapun tahu siapa saja yang ada dalam daftar hitam batin Anda. Dunia ini berputar. Orang yang tidak Anda sukai hari ini bisa jadi pemegang kunci gerbang masa depan Anda besok. Jika Anda menyebarkan ketidaksukaan Anda, informasi itu akan sampai ke telinga mereka, dan Anda baru saja menciptakan musuh tanpa sebab yang jelas. Itu adalah strategi perang yang buruk. Anda membakar jembatan yang bahkan belum Anda lewati. Bersikaplah seperti diplomat ulung, tetap sopan, tetap profesional, tetap berjarak, namun jangan tunjukkan permusuhan. Kemampuan untuk tersenyum pada orang yang tidak Anda sukai bukanlah kemunafikan. Itu adalah pengendalian diri dan kedewasaan emosional. Biarkan mereka menebak-nebak posisi mereka di mata Anda. Ketidakpastian itu bisa membuat mereka segan. Jika Anda meledak-ledak menunjukkan rasa tidak suka, Anda terlihat kekanak-kanakan dan mudah diprovokasi. Jadilah benteng yang tidak bisa dibaca, di mana kawan dan lawan sama-sama menaruh hormat. 10. Ledakan amarah di hadapan orang tuamu. Terakhir, dan dengarkan ini baik-baik, karena ini menyangkut nyawa, kelangsungan hidup Anda. Jangan pernah memuntahkan amarah mentah-mentah tepat di wajah orang tua Anda. Terlepas dari seberapa tidak logisnya mereka, seberapa kunonya pemikiran mereka, atau bahkan jika mereka salah menurut standar duniawi, tutup mulut Anda dari bentakan. Dalam hierarki semesta, orang tua Anda adalah portal yang dipilih Tuhan untuk menghadirkan Anda di dimensi fisik ini. Membentak mereka, memaki mereka, atau mempermalukan logika mereka dengan arogansi intelektual Anda, sama saja dengan meracuni akar pohon Anda sendiri. Anda mungkin merasa menang dalam argumen. Anda mungkin merasa pintar. Tetapi secara spiritual, Anda sedang mematikan aliran rezeki dan ketenangan batin Anda sendiri. Seseorang yang berkelas, high value, mengerti power dynamics. Anda tidak bisa melawan orang yang pernah mengganti popok Anda, menyuapi Anda, dan merawat Anda ketika sakit, dengan logika setara rekan kerja. Itu tidak seimbang. Melawan orang tua dengan amarah adalah tanda ketidakmatangan emosional yang memalukan. Itu adalah bentuk kedurhakaan. Jaminannya adalah hati yang keras dan hidup yang sempit di dunia. Redokan amarah itu. Jika Anda harus pergi, pergilah sejenak untuk menenangkan diri. Tarik napas. Ingatlah bahwa wajah keriput yang Anda bentak itu memiliki waktu tayang yang sangat terbatas di dunia ini. Jangan biarkan kata-kata terakhir yang mereka ingat dari Anda adalah sebuah hardikan. Jadilah samudra yang luas bagi kesalahan mereka. Menelan ego di hadapan orang tua bukanlah kekalahan. Itu adalah penghormatan tertinggi pada Sang Pencipta yang menitipkan Anda lewat rahim dan keringat mereka. Kehidupan Anda akan selamat jika Anda memuliakan Raja dan Ratu pertama dalam hidup Anda, yaitu orang tua Anda. Sahabat Horizon Spiritual, hidup yang tenang dan selamat bukanlah tentang lari dari kenyataan, tetapi tentang mengelola apa yang Anda izinkan keluar dan masuk ke dalam realitas Anda.
lidah Anda adalah kemudi kapal kehidupan Anda. Jika kemudi itu longgar dan bergerak liar ke segala arah, kapal Anda akan karam dihantam badai. Mulai hari ini, jadikan diam sebagai perhiasan Anda. Bicaralah hanya ketika kata-kata Anda lebih indah daripada keheningan. Jadilah misterius, jadilah berkelas, jadilah berdaulat atas diri Anda sendiri. Jika video ini memberikan perspektif baru bagi jiwa Anda, tinggalkan jejak di kolom komentar dengan menuliskan, "Saya berkuasa menjaga lidah saya." Itu adalah afirmasi pertama Anda menuju kehidupan yang lebih tinggi. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus bertumbuh bersama Horizon Spiritual. Sampai jumpa di pertemuan yang penuh makna selanjutnya.